saya Muhammad Fikri Fadilah, cuman sering dipanggil Abem. Terus pekerjaan ya saya sebagai guru di SLB Ternate. Umur saya 30. Kalau untuk mengajar di SLB itu saya perdana di SLB Ternate ini. Tapi sebelumnya paling ngajar-ngajar ekskul Jimbe dari TK, terus SD, SMP, SMA. Nah, kebetulan saya dikasih kesempatan untuk ngajarin ekskul Jimbe di SLB Ternate ini. Awalnya di ekskul dulu gitu. Awalnya sih nggak kepikiran buat ngajar di SLB. Cuman karena ada temen yang nawarin bisa nggak ngajarin Jimbe awalnya gitu. Awalnya ekskul. Dan saya mikir, oh kayaknya ini pengalaman seru nih buat nanganin anak-anak belajar Jimbe, anak-anak spesial gitu. Dan pada akhirnya ya saya juga tadinya nggak pede dulu, dan sampai saya minta ditemenin sama teman saya yang emang dia udah berpengalaman di bidangnya karena dia lulusan PLB juga gitu. Minta ditemenin metode pembelajaran buat Jimbe itu gimana sih ke anak-anak spesial, karena belum pede itu. Tapi pada akhirnya kesini lama kelamaan sudah terbiasa, ya itu tadi lah, bisa karena biasa gitu. Jadi kalau ngajar mulai ekskul dulu itu 2014, 2016 langsung masuk kelas. Jadi tidak hanya mengajarkan Jimbe atau alat musik yang lainnya, tapi ngajarin anak ada pelajarannya juga gitu, pelajaran tematik kayak gitu. Jadi kalau dari 2014 sekarang 2022 berapa tahun ya itu? Ya sekitar 8 ya, 8 tahunan. Sempet nyobain daring, tapi karena kebetulan di sekolah ini orang tuanya penunjang buat belajar daringnya kurang memadai, jadi akhirnya guru-guru bawa modul, ngeprint di sekolah, terus datang ke rumahnya masing-masing gitu. Jadi wali kelasnya ke rumahnya masing-masing belajar. Nama saya Heni Dede Rohaeni, sebagai Kepala SLB Ternate yang ada di Sadang Serang ini. Sudah berapa lama Ibu jadi kepala sekolah di SLB Ternate ini, Bu? 20 tahun ya, dari tahun 2002 ini saya menjabat kepala sekolah. Nah, jenjangnya sama sih ya, seperti sekolah reguler pada umumnya. Ada TK-nya, ada SD-nya, ada SMP dan SMA-nya. Tapi di SLB ini TK-nya kebetulan kami tidak menyiapkan TK-nya, tidak menyediakan. Jadi dari mulai SD, SMA,
SMP gitu. Ada pokoknya dari SD, SMP, SMA ada. Nah, adapun yang sudah lulus karena orang tua mau sekolah terus anaknya, ya kami disiapkan untuk sekolah untuk kelas keterampilan. Jadi anak-anak yang sudah lulus itu sudah bukan SMA, sudah bukan ini lagi, dan di Dapodik pun tidak terdaftar. Tetapi anak masih terdaftar di sekolah karena ingin sekolah daripada nggak ada kegiatan di rumah. Makanya diarahkannya ke vokasional keterampilan gitu. Halo, kenalin, nama Teteh, Teh Alina. Nah, boleh dong kenalan, namanya siapa? Mia, Mia apa nama panjangnya? Mia Ismia, Mia Ismia. Mia udah berapa tahun? Umurnya sekarang? 14 tahun. Udah besar ya? iya, Mia ingat gak tanggal lahir Mia sama bulannya kapan? bulan ke 2002, 2002. Lahirnya 2002. Tanggal berapa? tanggal 8, 8 bulan? iya, Bulan apa? Januari? iya, Oh, bulan Januari. Berarti nanti 8 Januari Mia bakal 15 tahun ya? iya, Iya. tadi ulang tahun, Tadi ulang tahun. Nah, kalau Mia sekolah di sini biasanya ngapain aja kegiatannya? wajar, pelajaran, sama buku, bapak guruin, udah, Mau coba main? iya. Ya, sok boleh main. Ada kadoin, aku bisa, toko, Kalau di sekolah di sini seneng nggak? ini, Seneng. Teman-temannya banyak. iya. Ada siapa aja? Coba sebutin. Kemudian kakak Ria, Kalian. kalian nggak tahu. Kulian, Terina, Pabem, Abang. Busmi, Buayu. Kemudian nama Buayu, seneng tuh Buayu. Seneng, baik banget Bu Ayunya ya. Jadi Buayunya marah-marah. Mia! Kalau dimarahin biasanya gara-gara apa itu Mia? Negara aku lebih. Mia, mana tasnya? Di sini. Anak-anak ke situ. Segitu dadahnya. Nah, udah kalau kayak gitu. Kamu gimana kamu? Kamu baik. Abang baik. Baiklah. Baik banget ya. Iya udah bangun sebagai wae. Sama tawa Nama saya Ibu Isa, anak saya Ismia, biasa dipanggil Mia. Usia 2 bulan, ketika matanya tidak respon, ketika dipanggil-panggil atau diajak bincang-bincang gitu. Nah, setelah itu saya cek ke tumbuh kembang anak. Merasa bingung dan saya belum paham apa itu Down syndrome gitu ya. Kemudian dari pihak rumah sakit seperti kayak misalnya tumbuh kembang anak itu mengasih tahu, menyarankan untuk terapi, dan saya pun akhirnya bertanya-tanya apa sih itu terapi, apa gimana ya. Akhirnya saya tanya-tanya ke tetangga atau yang lebih ngerti, lebih paham gitu, dan akhirnya saya mengikuti gitu terapi. Seperti mata itu jaringnya suruh digini-gini, suruh gerak kanan, gerak kiri, saya ikutin. Dan ternyata memang ada perkembangan gitu. Kegiatan di rumah seperti anak normal yang lainnya, saya didik dia seperti anak umum, suruh bermain dan suruh bersosialisasi dengan siapapun seperti anak umum saja. Tidak pernah saya anggap dia itu punya kekurangan atau berkebutuhan khusus, tidak. Cuman saya paling sekitar berapa menit sekali suka saya pantau. Misalkan kok main 15 menit belum pulang aja, saya lihat oh ya ada gitu, paling seperti itu aja. Ya menurut saya guru-guru di sini jadi nggak ada jarak gitu antara guru dan wali sama kita gitu. Jadi saya mau ngutarin apa-apa juga nggak ada batasan gitu.
Jadi sangat besar ya Bu ya Iya, dulunya. iya. Kalau untuk kendala itu karena di sini SLBC ya, jadi ketunaannya di intelektual. Jadi anak itu susah mengerti, terus gampang lupa. Nah, itu hambatan yang agak menurut saya agak susah gitu ya. Terus dan saya juga di situ belajar untuk bersabar gitu. Jadi banyak belajar dari anak-anak juga. Kalau untuk metode itu lebih ke kebanyakannya harus apa ya? Gambar, terus kitanya demonstrasi. Jadi kalau misalkan saya aja, misalkan nih Jimbe, kalau saya ngajarin not Jimbe itu agak susah untuk dipahami oleh anak-anak, karena anak-anak ada yang belum hafal angka, belum hafal warna. Kalau misal pun saya bikin not pakai warna, ada anak yang belum tahu warna-warna gitu. Jadinya ya udah demonstrasi aja, langsung istilahnya dibeo lah, disebutin tak sama dong, terus anak-anak pakai mulut dulu, terus aplikasi ke Jimbe-nya itu sendiri gitu sih. Kalau untuk prestasi dari musik, olahraga, sama art and craft gitu ya. Dari musik sekarang di Jimbe itu pernah tampil di kafe yang deket Saung Ujo, Cafe Gute, itu tampil di situ. Terus sebelum pandemi kita pernah di di Braga pernah, terus di Tegalega, terus di mana lagi ya, banyak sih sebelum pandemi. Karena pandemi jadinya off, dan ya gini jadinya lebih ke jadi dari nol lagi gitu. Terus di gamelan, sebetulnya gamelan sudah mulai, anak-anak sudah mulai bisa lagu pas sebelum pandemi, tapi pas udah sedikit lagi gol nih bisa. Dulu tuh belajar lagu yang Manuk Dadali, udah itu mah udah tinggal ngelancarin gitu ya, tinggal nyari panggung istilahnya. Dan pandemi jadinya sekarang dari nol lagi, jadi dasar lagi. Terus dari segi olahraga itu di futsal, ada di Ternate itu futsal Soina kalau nggak salah ya. Jadi ada kegiatan olahraga tahunan, itu murid dari SLB Ternate ikutan juga. Terus dari art and craft, anak-anak banyak hasil karya-karyanya di sini. Mungkin di sini juga ada, di kelas Bu Esmi ada, nanti bisa dilihat-lihat dulu si hasil karya-karyanya ya, tuh. Kalau untuk metode saya pribadi sih, jadi kan saya ngajarin Jimbe, gamelan, terus di kelas juga. Jadi pertama di Jimbe itu jadi sayanya harus demonstrasi gitu, jadi harus demo gimana sih suara tak, gimana sih suara dong. Jadi harus real, harus kelihatan sama anak. Oh tak tuh pukulnya di pinggir, oh dong itu pukulnya di tengah, kayak gitu. Terus kalau saya bikin not itu kemungkinan itu agak susah buat anak-anak di SLBC ini, karena ada anak-anak yang belum tahu warna, belum tahu angka, kayak gitu. Nah, terus yang gamelan kebetulan si anaknya itu ringan, jadi dia sudah mengenal angka, terus mengenal huruf. Jadi saya bisa pakai metode yang pakai not itu, jadi tinggal nunjuk dia bunyiin sesuai
si nomor yang ada di gamelannya gitu. Makanya di gamelannya itu saya nomerin, saya kasih nama gitu kan. Ada kalau gamelan da mina tilada ya, jadi bukan do re mi, jadi saya tulisin 1 2 3 da mina tilada. Terus kalau di kelas itu lebih ke yaitu tadi harus ada gambar. Terus saya mau menerangkan alat musik yang dipukul, yaitu harus kelihatan minimal gambar, nggak ada wujudnya yang asli juga nggak apa-apa, tapi minimal ada gambar gitu. Jadi buat anak-anak mudah memahaminya gitu. Yang berkesan banyak ya, terutama karena dari keunikan anak-anak, karakteristik anak-anak yang ini, sehingga kita selalu berkesan apa yang terjadi di sekolah maupun ini terus dengan adanya keunikan anak-anak ini, justru kita bisa mengetahui, mengalami hubungan dengan yang di luar itu karena anak-anak ini gitu. Kayak kita pernah tampil dengan orang-orang asing gitu ya, kita kan terbawa juga ininya, itu kesan kita kan otomatis akan lebih mendalam ya. Terus dengan artis-artis gitu ya, kita diundang oleh Kemensos, ada acara Kemensos yang pusat gitu ya, sama Menteri Sosialnya kita diundang, otomatis kita kan kesan kita otomatis banyak lah yang dialami dengan anak-anak ini. Banyak pengalaman yang ini terutama dengan hubungan dengan luar ya, baik itu di bidang seninya, olahraga dan sebagainya. Itu anak-anak membawa kami bisa lebih luas lagi gitu. Yang umum itu tunagrahita ya. Tunagrahita itu bisa diketahui dari kemampuan kognitif yang di bawah rata-rata teman-teman seusianya gitu. Nah, Down syndrome itu salah satu bentuk tunagrahita. Jadi tunagrahita itu luas, Down syndrome itu salah satunya. Karena Down syndrome juga memiliki kemampuan kognitif yang di bawah rata-rata. Down syndrome itu kan kondisi di mana setiap individu yang menyandang Down syndrome memiliki kelebihan kromosom dalam tubuhnya. Jadi ada satu kromosom ekstra. Biasanya ada di kromosom nomor 21. Maka dari itu anak Down syndrome juga disebutnya dengan trisomi 21. Jadi di kromosom 21-nya itu ada 3 kromosom. Biasanya kan 2 ya, untuk yang umum itu ada 2. Nah, karena kromosom itu adalah bagian kecil dari tubuh, di mana dalam kromosom itu ada materi genetik yang kemudian menentukan bagaimana seseorang individu itu, mungkin dari tampilan fisiknya, mungkin dari fungsi kognitifnya, fungsi-fungsi lain dari tubuh individu itu. Maka ketika ada kondisi khusus dari kromosomnya, tentu itu akan berdampak pada seluruh tubuh penyandang Down syndrome. Mungkin kalau kita lihat secara fisik, anak Down syndrome itu biasanya memiliki kekhasan dari bentuk wajahnya. Jadi yang paling khas itu biasanya dari mata. Matanya itu sipit begitu ya. Kemudian jarak antar mata kiri dan mata kanan itu biasanya agak jauh. Kemudian tulang hidungnya juga kurang menonjol. Jadi kekhasannya itu di mata. Kemudian kalau kita sedikit agak ke bawah nih, bagian rahang mereka juga tampak kecil. Sementara lidahnya itu agak besar dan tebal begitu ya. Jadi mohon maaf, mungkin kalau kita melihat anak-anak Down syndrome, mereka terlihat seperti membuka mulutnya dan sedikit menjulurkan lidah. Nah, untuk penyebabnya sendiri sampai sekarang terus berkembang gitu ya. Kalau sebelumnya dari literatur sebelumnya, Down syndrome itu lahir dari orang tua yang usianya sudah di atas 40. Jadi terutama ibu mengandung anak Down syndrome ini usianya sudah di atas 40 tahun begitu ya.
di mana di usia 40 tahun ke atas itu kan tentu kondisi fisik ibu sudah ada yang fungsi-fungsi yang menurun, mungkin seperti itu ya. Tetapi faktanya sekarang banyak pasangan-pasangan muda yang memiliki anak Down syndrome di usia 20-an. Nah, ini kan terus berkembang nih studinya gitu ya, bahwa ternyata bukan karena faktor umum, tapi masih terus dicari apakah karena memang faktor genetik, artinya ada bawaan, atau mungkin karena ada kondisi khusus pada saat kehamilan, mungkin terpapar zat-zat berbahaya gitu ya, seperti itu. Nah, itu masih terus dicari tahu. Yang khas dari anak Down syndrome juga, pertama mereka memiliki fisik yang lemah begitu ya, jadi istilahnya itu hipotonus, jadi otot-ototnya itu lemah. Tentu ketika otot-ototnya lemah, mereka ada sedikit perbedaan ketika melakukan aktivitas fisik. Contoh misalnya untuk berjalan, mereka bisa jalan tapi jalannya khas seperti itu ya, mungkin agak sedikit diseret. Kemudian mungkin untuk berlari juga mereka tampak goyah seperti itu. Kemudian kalau untuk motorik halus nih, ketika misalnya kita pegang gelas ya, atau mungkin menggunting, nah tentu mungkin hasilnya tidak bisa serapi teman-teman yang lain. Tapi prinsipnya mereka bisa melakukan aktivitas seperti teman-teman yang lain. Kalau untuk berkesan sih awal-awal ngajar di kelas ya. Jadi dulu aku pegang 3 murid anak Down syndrome semua, dan salah satu anak pengen pup ke WC lah. Kan di dalam kelas itu ada WC-nya gitu ya. One class one toilet kalau di Ternate ini. Nah, kebetulan lagi dia pup di WC, dia kan takut gelap. Di tengah-tengah dia listrik mati dan dia langsung keluar, langsung istilahnya langsung meluk saya. Posisi itu belum beres, itu belum, maaf ya, belum cebok gitu. Itu berkesan pisan. Tapi itu kata guru-guru yang lain, Pak Abem, itu rezeki Pak Abem. Oh ya, alhamdulillah, karena itu pengalaman yang pertama ngajar di kelas gitu. Terus anak-anak pup, ya salah satu anak pup, terus ya gitu kejadiannya. Dia kan emang takut gelap, ya mau gimana lagi, kita kan sebagai guru ya harus nyebokin. Ya belum dia keluar ya dengan keadaan seperti itu gitu, belum benar-benar cebok karena keburu takut gitu. Itu yang sangat berkesan, dan ya itu yang mudah-mudahan jadi rezeki saya juga gitu, pahala saya juga. Harapan saya supaya anak saya tuh misalkan sudah selesai sekolah itu jangan nganggur dan harus ada aktivitasnya seperti keterampilan atau apa. Jadi itu hasil kreasinya tuh bisa dijual gitu. Paling itu harapannya. Gitu aja. Berpesan kepada masyarakat ya bahwa dalam menghadapi anak-anak berkebutuhan khusus ini, diantaranya khususnya untuk anak-anak tunagrahita dan autis ya, supaya bisa menghargai, karena bukan untuk dikasihani, tetapi mereka pun perlu dihargai. Apa sebabnya perlu dihargai? Karena masyarakat banyak yang menganggap, apalagi masih ada yang menganggap orang gila itu ya terhadap anak-anak ini. Nah, jangan sampai ada anggapan bahwa anak ini tidak berguna. Anak ini pun kita biasa dengan pembiasaan yang baik akan menghasilkan yang baik. Contohnya sekarang kalau anak dibiasakan dari kecil untuk ibadah saja, sholat disiplin, itu akan lebih disiplin daripada kita. Nah itu, jadi pesan terhadap masyarakat adalah marilah kita sama-sama saling menghargai kompeten yang ada pada anak-anak ini gitu, karena dia pun sama punya hak.
punya hak untuk belajar, punya hak untuk berkomunikasi, punya hak untuk bergaul. Marilah kita raih bersama-sama supaya bisa bersosialisasi, bisa hidup bersama-sama di dalam khususnya di lingkungan setempat dan umumnya pada lingkungan yang lebih luas lagi. Anak Down syndrome itu kan terlahir memang demikian adanya ya. Jadi sebetulnya mereka juga tidak ingin seperti itu gitu ya. Sebetulnya sama saja, kita juga tidak ada yang berbeda satu dengan yang lainnya. Kita semua sama. Pun demikian mereka. Mungkin secara fisik akan tampak berbeda. Kemudian tadi karena secara fisik berbeda, mungkin untuk beberapa hal mereka juga akan tampak berbeda. Tapi prinsipnya mereka bisa melakukan apa yang kita lakukan gitu. Hanya mungkin caranya saja yang sedikit berbeda. Jadi ya mereka teman kita juga gitu ya, tidak perlu dibeda-bedakan, tidak perlu dispesialkan. Justru dengan mereka memiliki keunikan adalah kesempatan buat kita nih menemukan keunikan mereka sebetulnya di mana gitu ya. Karena ternyata banyak anak Down syndrome yang memiliki kelebihan di seni, mereka bisa menari, bermain alat musik gitu ya. Nah, sebetulnya sama saja seperti kita punya teman-teman yang lain. Oke, sekali lagi ya mungkin ya, Down syndrome itu bukanlah suatu aib, bukanlah suatu penyakit, tidak gitu. Mereka memang terlahir dengan kondisi terberi, sama seperti kita semua. Tidak ada yang bisa meminta misalnya akan dilahirkan seperti apa gitu ya. Mereka ada, pasti mereka bisa melakukan sesuatu. Mereka juga pasti bisa memberikan manfaat untuk lingkungan sekitar. Tinggal bagaimana kita bisa memberikan kesempatan bagi mereka untuk menunjukkan kelebihan-kelebihannya di balik kondisinya yang memang khusus. Seperti itu. Hikmahnya itu saya lebih banyak belajar dari anak-anak. Justru saya yang banyak belajar dari anak-anak, karena terutama sabar, terus makna-makna hidup yang lainnya juga. Kita harus lebih bersyukur, ternyata ada loh anak yang seperti ini. Terus ada loh yang dia teh semangat pisan belajarnya gitu ya, dengan keadaan ya itu tadi, ketunaannya itu gitu. Jadi lebih banyak bersyukur dan bersabar gitu, itu hikmahnya. Kalau pesan untuk masyarakat, mereka itu ada dan bisa. Jadi tolong jangan dipandang sebelah mata oleh masyarakat umum yang pada umumnya dia normal gitu ya. Jadi dia itu sebetulnya bisa, sama lah ciptaan Tuhan gitu. Dan kita juga harus harus menerima dia gitu. Jangan stop bullying teh. Jadi jangan sampai anak-anak dibully gara-gara dia mukanya mungkin aneh terus atau tingkah lakunya seperti itu gitu. Ya stop bullying gitu.